Feby langsung meninggalkan kantin gitu aja. Moodnya tambah rusak saat lihat Bara datang bersama Andin dan tak menghiraukannya sama sekali, malah hanya liatin dia dan Angel. Saat jalan tergesa-gesa tanpa sengaja Feby nabrak seseorang di koridor, untung Feby tak sampai jatuh. Sorry, ucap tuh cowok. Feby langsung melihat ke arah cowok itu yang ternyata Randy. Maaf kak, tadi gue buru-buru, ucap Feby. Gak apa-apa, tapi lo gak kenapa-napa kan? Tanya Randy. Enggak kok, ya sudah gue ke kelas dulu. Feby buru-buru pergi. Sedangkan sahabat-sahabat Feby langsung nyamperin tempat Bara makan. Bar, lo punya otak gak sih? Bentak Anya. Kalian siapa pakai marah-marah ama pacar gue, sewot Andin. Heh, lo anak baru ya di sini? Jangan sok berani lo, bentak Dira. Bara langsung bangun dan menatap Dira tajam. Jangan pernah bentak dia, tegas Bara. Dira dan yang lain hanya melongo. Bar, lo kenapa sih? Timpal Dimas. Tadi Feby dilabrak Angel, lo diam aja. Sekarang giliran Andin lo marah. Lo harus jelasin siapa Andin, sambung Deon. Gue pacarnya Bara, jawab Andin cepat. Alah, ngaku-ngaku lo? Bara tuh pacaran sama Feby. Gak usah kegatelan deh bak, sewot Dira. Dira? Gue tegasin jangan pernah ngatain Andin, bentak Bara. Satria langsung bangun dari duduknya. Lo apaan sih Bar? Kita tuh cuma ngingetin lo. Lo udah nyakitin Feby. Bara, gak usah bentak-bentak Dira gitu dong, kesal Satria. Semua yang ada di kantin pada bisik-bisik, ada juga yang merekam kejadian itu. Kevin yang ngerasa suasana memanas langsung angkat bicara. Jangan bahas ini sekarang kalau kalian gak mau jadi gosip, ucap Kevin yang langsung berlalu meninggalkan mereka. Lo jelasin nanti ini di markas, ujar Satria yang juga berlalu pergi diikuti yang lain. Bara terdiam di kursinya saat semua teman-temannya pergi dari kantin. Bara, Feby siapa? Tanya Andin. Kamu ke kelas duluan, nanti pulang sekolah minta jemput sopir kamu, suruh Bara tanpa menjawab pertanyaan Andin. Tapi Bara, aku sakit, rengek Andin. Jangan manjadin, jangan manfaatin penyakit kamu buat dapat perhatian dari aku, tegas Bara. Dia langsung meninggalkan Andin. Sepeninggalan Bara dari kantin, ada 3 gadis yang langsung nyamperin Andin. Sejak pelajaran kembali dimulai setelah istirahat, Bara tak lagi kelihatan memasuki kelas, sepertinya anak itu bolos. Mana Bara? Tanya Feby pada Kevin yang ada di belakangnya. Gak tahu, palingan bolos, jawab Kevin. Feby kembali menghadap ke papan tulis di mana guru sedang menulis mata pelajaran saat itu. Setelah beberapa jam pelajaran berlangsung, bel tanda pulang pun bunyi. Feby menghela nafas. Akhirnya pulang juga. Hari ini dia rencananya bakal jenguk Deren, tapi dia gak tahu apartemen Deren. Bi bareng siapa? Tanya Kevin. Kayaknya minta jemput abang aja, jawab Feby. Gue antar kalau gitu, ujar Kevin. Gak usah Vin, lagian gue juga mau ke apartemen Deren mau jenguk dia bentar, jawab Feby. Ya sudah sekalian gue juga jenguk Deren, ucap Kevin. Ya udah boleh kalau gitu, jawab Feby. Tak ada alasan buat dia nolak tawaran Kevin. Mereka pun pulang. Di jalan Feby hanya diam saja, dia tak tahu harus ngobrol apa sama Kevin. Mau bawa oleh-oleh? Tanya Kevin. Iya, kita beli buah dulu ya, jawab Feby. Dan Kevin hanya ngangguk di balik helm full face-nya. Setelah selesai beli buah-buahan buat Deren, Kevin dan Feby pun langsung menuju apartemen Deren. Setelah tadi dia sempat nanya pada Deren di mana lokasi apartemennya. Sedangkan Bara di markasnya sedang uring-uringan di sofa. Anggota yang lain udah pada datang, termasuk anggota inti yang baru datang. Weh, di sini ternyata lo bolos gak ngajak-ngajak, timpal Satria. Feby bareng siapa? Tanya Bara. Bareng Kevin, jawab Deon. Rahang Bara mengeras, dia langsung emosi saat tahu Feby bareng cowok lain. Gadisnya itu tak boleh ada yang nyentuh kecuali dia. Kenapa lo biarin? Bara langsung bangun dan mencengkram kerah baju Deon. Bar, gue gak tahu apa-apa, ujar Deon. Dia gak berani ngelawan Bara yang emosi gini.
Bar udah bar, Deon beneran gak tahu apa-apa, lerai yang lain. Tiba-tiba Marvel, Aldi dan Vero datang. Mereka sempat kaget saat lihat Bara mencengkram kerah baju Deon. Ada apa ini? Tanya Vero. Mereka hanya saling pandang, dan Bara seketika itu juga melepas cengkramannya. Gak ada bang, cuma bercanda, jawab Dimas. Bar adek gue lo antar pulang kan? Tanya Vero. Iya bang, jawab Bara gugup. Malam ini ada balapan lagi, kayaknya mereka gak ngajak kita tapi kalau lo mau ikut gak papa Bar, nanti malam kita langsung ke lokasi, ujar Marvel. Lawan siapa bang? Tanya Bara, kayaknya dia harus ikut buat luapin semua emosinya. Ketua Exxon, jawab Marvel. Gue ikut, jawab Bara cepat. Oke nanti jam 11 malam langsung ke lokasi, ujar Vero yang langsung diangguki yang lain. Mereka pun mulai sibuk sama kegiatan masing-masing, ada yang tidur, ada yang main HP, ada yang main kartu, kecuali Bara yang dari hanya melamun. Pintu markas terbuka dan menampakkan Kevin yang baru datang. Bara langsung menatap Kevin tajam, dia gak peduli Kevin teman kecilnya, bukannya takut Kevin malah terkekeh dan duduk di samping Bara. Lo tenang aja, gue cuma ngantar dia. Gue gak sebangsat itu ngambil punya teman Bar, ucap Kevin yang tahu apa yang Bara pikirkan. Awas aja lo kalau berani, jawab Bara lalu melengos pergi keluar dari markas. Mau kemana Bar? Teriak Kevin. Rumah Feby, jawab Bara. Bara pun menyalakan motornya dan meninggalkan halaman markas, dia harus jelasin semuanya pada Feby. Dia gak mau gadis itu menganggap dia cuma mainin perasaan Feby. Sedangkan Feby nyampe ke rumah langsung masuk ke kamarnya, dia pun mandi dan mengganti pakaian. Dia pengen tidur tapi gak ngantuk, akhirnya dia keluar dari kamarnya dan turun ke bawah ke ruang tengah buat nonton TV, dia juga udah pesen makanan di GoFood. Non mau makan apa? Tanya Big Ina yang baru datang. Gak usah Big, tadi Feby udah pesen makanan, jawab Feby. Ya sudah kalau gitu Bibik istirahat dulu ya non, kalau ada perlu apa panggil Bibik, ujar Big Ina. Iya Bi, jawab Feby. Big Ina pun berlalu pergi. Tiba ponsel Feby berdering, ada panggilan masuk dari mamanya. Halo Ma, sapa Feby setelah panggilan terhubung. Lagi di mana sayang? Tanya mamanya. Lagi di rumah Ma, jawab Feby. Abang mana? Palingan ngumpul Ma, jawab Feby. Mama sama papa minggu depan bakal ke situ, mau ngerayain acara ulang tahun kamu. Hah, beneran Ma? Makasih ya Ma, Feby benar-benar seneng. Ya sudah Mama tutup dulu ya, Mama lagi di kantor ini. Kamu kalau butuh apa hubungi Mama atau Papa. Siap Mama, ya udah Mama tutup ya. Iya, panggilan pun tertutup. Feby kembali naruh ponselnya di atas mejanya dan tak berselang lama bel rumahnya bunyi, itu pasti pesanannya. Feby pun beranjak dari duduknya dan melangkah ke arah pintu. Ini bak pesanannya, ucap tukang delivery itu. Iya mas, makasih, Feby sambil ngasih satu uang lembaran 100-an. Feby menutup pintunya dan kembali duduk di sofa. Saat Feby lagi menikmati makanannya tiba-tiba bel kembali bunyi. Siapa lagi sih? Gumam Feby sambil beranjak dan berjalan ke arah pintu. Saat pintu dibuka, Feby mendapati Bara yang sedang berdiri. Mau apa? Tanya Feby ketus. Aku bisa jelasin semuanya, jawab Bara. Feby pun nyuruh Bara masuk dan kembali menutup pintu. Bara melangkah ke arah sofa, dia mendapati banyak makanan di meja, pasti Feby lagi makan. Mau jelasin apa? Tanya Feby to the point. Jujur dia marah sama Bara, tapi dia juga butuh penjelasan. Makan dulu, suruh Bara. Dia gak mau mood Feby rusak karenanya. Ya udah aku makan, kamu makan juga, suruh Feby. Bara menggeleng. Makan atau aku suruh pulang, tegas Feby. Bara pun akhirnya ikut makan.